Hai guys, hari ini aku akan baca bab kedua yang bertajuk Suci dari novel Noda Penyesalan. Seperti biasa, kalian bisa baca novel ini di Story On. Untuk lebih cerita menarik, jangan lupa di subscribe. Regan, hentikan, teriak papa. Suasana menjadi hening seketika saat si Regan terhenti dengan teriakan papanya yang keluar dari kamar bersama istrinya. Apa yang kalian berdua lakukan? Di malam buta seperti ini kalian masih berkelahi seperti anak kecil. Apa kalian sudah tidak waras? Hadik papanya. Mas Raja dan Regan hanya saling diam tanpa menjawab tanya papanya. Raja, bukankah ini malam pengantinmu? Kenapa malah berkelahi dengan adikmu? Dan kamu, Regan, baru pulang dari rumah sakit sudah main buku saja. Apa yang sebenarnya terjadi pada kalian berdua? Ada yang harus bisa jelasin sama mama? Dengus mamanya kesal. Kedua anak kesayangannya saling berkelahi, pukul-memukul, saling tak mau mengalah. Tanya sama anak kesayangan mama ini, apa yang sudah dia lakukan pada istrinya. Dia menjatuhkan talak dan mengusir kakak ipar di malam pertama. Tukas Regan. Tangannya berkecap pinggang sembari mengusap darah yang menetes dari sudut bibirnya. Baju jas dokter yang Regan kenakan sudah terlihat kusut dan ia buang ke seberang arah. Dalam pandangan kami, Regan tidak dapat menghadiri karena ada tugas yang mendadak dari rumah sakit. Ada pasien mengalami kecelakaan bas, semua penumpang mengalami luka parah. Pihak rumah sakit kewalahan dalam menangani korban kecelakaan sehingga memanggil Dr. Regan Erlangga. Dr. Regan Erlangga sedang mengajukan cuti selama 2 hari untuk mempersiapkan pesta pernikahan dengan meriah. Tapi mendadak pihak dokter rumah sakit menghubungi Dr. Regan karena ada korban kecelakaan sebanyak 120 orang dalam bus pariwisata. Tenaga medis sudah dikerahkan untuk membantu para korban kecelakaan. Namun, para dokter tidak cukup untuk menangani para korban kecelakaan. Maka Dr. Regan pada saat akad nikah langsung ditelepon pihak rumah sakit untuk segera datang. Raja, seru papanya. Apa benar yang dikatakan adikmu Regan? Raja menurut lesu tanpa menjawab. Wajahnya tak berani menatap lelaki yang berdiri di hadapannya. Raja, hardik papanya lagi. Jawab pertanyaan papa barusan. Apa benar yang dikatakan adikmu? Benar, Pak, jawab Mas Raja terbata-bata. Bibirnya bergetar mengucapkan kalimat barusan. Ia tak berani memandang wajah papanya yang menatap dengan sorotan tajam. Papa dan mamanya membulatkan mata mendengar jawaban Mas Raja yang mengejutkan. Keduanya saling berpandangan satu sama lain. Kenapa, nak? Tanya mamanya penasaran. Mamanya mendekat ke arah Mas Raja sementara Mas Raja terdiam bibirnya dan tak mampu mengucapkan sepatah kata pun hingga waktu berlalu sekian menit. Di menit keempat barulah ia bersuara lantang. Istriku tidak suci, Ma. Pa, dia sudah membohongiku di malam pertama. Jawab Mas Raja datar. Jantungku serasa berhenti berdetak. Ada rasa nyeri yang meremas dadaku saat mendengar ucapan dari Mas Raja yang belum 24 jam resmi menjadi suamiku. Apa? Teriak papa dan mamanya kaget. Kini pandangan keduanya mengarah padaku, penuh selidik. Seperti terdakwa yang menunggu vonis mati. Aku sedang sembari menunggu keputusan hakim. Zahra, bisa kamu jelaskan semua ini? Tanya mama mertuaku gusar. Seakan belum puas mencari jawaban. Mama, mertuaku mendesak dengan pertanyaan tutubi, jawab Zahra. Aku menunduk meremas ujung hijabku. Bibirku gemetar, lidahku keluh untuk membantah kalimat yang dilontarkan Mas Raja barusan. Bohong, Ma, Pa. Itu semua tidak benar. Aku masih cuci. Wallahi, apa yang dituduhkan Mas Raja itu semua tidak benar, bantahku. Cairan benih yang tadi aku tahan akhirnya luruh juga menodai kedua pipi. Ada rasa panas yang menjalar membasahi wajah. Zahra, seru Mas Raja, jangan terbawa-bawa nama Allah. Aku jijik mendengarnya dari mulutmu itu. Kau tak ubahnya perempuan murahan di pinggir jalan yang dibaluti busana tertutup tapi mengobrak tubuh sana sini, tandas Mas Raja. Sekali lagi harga diri ini jatuh di mata kedua orang tua Mas Raja. Seorang suami biasanya akan menjadi pelindung bagi istri, tetapi Mas Raja malah menjatuhkan martabatku di depan keluarganya. Sakitnya tuh di sini. Atas bukti apa abang mengatakan kalau kakak ipar sudah tidak suci? Tanya Regan menyela. Di malam pertama aku melakukan hubungan pada Zahra tidak ada selaput darah mengeluarkan darah. Keperawanan. Seharusnya kalau memang dia masih suci pasti akan mengeluarkan itu saat kami melakukannya. Jelasnya dengan cara gemplang. Cih, Regan mendecing memandang wajah abangnya. Matanya yang seperti elang memandang jijik ke arah Mas Raja. Tidak semua gadis mempunyai selaput darah, bang. Saat menjadi robekan, darah keperawanan itu tidak diukur dengan literan. Biasanya terjadi pada wanita yang rawan selaputnya tipis dan terjadi karena pernah mengalami kerusakan hingga menyebabkan terjadi sobekan. Itu tidak bisa dijadikan fakta kalau kakak ipar tidak suci, jelas Regan.
Faktanya seorang dokter lebih mengetahui daripada seorang awam. Darah keperluan itu hanya sedikit saat keluar dalam melakukan hubungan. Raja menunduk diam. Entah apa yang ada dalam pikiran, rasa penasarankah? Atau hanya sekadar mencari alasan untuk melakukan adanya wanita lain. Setelah ia puas melampiaskan malam pertama bersama, entahlah. Aku tidak ingin memburuk sangka. Mas, percayalah padaku, aku masih suci. Aku tidak pernah melakukannya dengan lelaki manapun. Aku selalu menjaga kehormatanku dan menutup auratku demi mempersembahkan mahkotaku untukmu. Istakku sembari memeluk lutut Mas Raja. Maaf Zahra, aku tidak bisa mengubah keputusanku. Apa yang aku ucapkan tidak mungkin aku tarik kembali. Tegasnya. Tubuh ini ambruk luruh ke lantai. Sekejap itu Mas Raja membuangku seperti habis mani sepah dibuang. Mama dan papanya menjadi bingung dalam menenggahi masalah yang terjadi pada anak-anaknya. Di satu pihak adalah anak dan di sisi lain adalah menantu yang belum sehari resmi disandang. Raja, apa kamu tidak bisa mempertimbangkan masalah ini lagi, nak? Belum sehari kali menikah sudah bercerai. Mau dikemanakan harga diri papa ini? Wajah lelaki separuh baya itu memelas. Nak, benar apa yang diucapkan papamu. Kasihan Zahra, dia anak yatim piatu. Tolong pertimbangkan kembali keputusanmu, ucap ibu mertua pelan sembari mengelus pucuk kepalaku. Tangisnya seketika pecah dan pelukan ibu mertua yang masih terbilang muda meski umurnya menjelang separuh baya. Perempuan yang berkulit putih bersih dan berhidung bangir itu membelaiku lembut. Sementara Regan sudah menjelaskan panjang lebar tentang kerusakan selaput darah akibat sobekan atau kecelakaan. Ini membuktikan kalau wanita tidak bisa diukur kesuciannya akibat sobekan selaput darah. Bang, Raja, kamu adalah seorang polisi. Mestinya lebih tahu karena tugasmu di lapangan memeriksa kondisi korban. Apa ini tugas seorang perwira polisi dan melindungi masyarakat yang lemah? Regan mendengkus. Diamlah Regan, semua bukan urusanmu. Kalau engkau mau, ambil saja Zahra menjadi istrimu. Pungkas Mas Raja. Saya masuk dalam kamar dan membati pintu dengan kuat sehingga menimbulkan bunyi yang sangat keras. Suasana kembali hening, hanya suara detingan jarum jam yang berputar searah terdengar nyaring. Bahkan hiasan pesta dan juga umbul-umbul yang terpasang belum juga lepas dari pelaminan. Tapi aku sudah ternoda lantar dicampakkan seperti sampah yang berbau busuk. Zahra, maafkan Mama, nak. Mama tidak bisa membantumu dalam masalah ini. Kamu yang sabar ya. Besok Mama akan membujuk kembali Raja agar mau membatalkan talinya padamu. Bisik ibu mertua sembari memelukku. Aku terisak dalam pelukan ibu mertua yang begitu baik. Perhatiannya melebihi ibu kandung. Sedari kecil aku tidak pernah merasakan kasih sayang kedua orang tua. Bahkan aku tidak tahu siapa kedua orang tuaku yang sedang melahirkan ke dunia karena mereka hanya menekan kertas yang mengatakan nama tapi tidak dengan alamatnya. Pada tengah malam, aku diletakkan di depan panti asuhan milik Abu Ejisha. Entah siapa yang tega meninggalkan dengan keadaan kedinginan dan kelaparan itu hanya terbungkus kain bedung yang tipis diletakkan dalam kardus. Zahra, tepukan halus di pundakku menyadarkan dari lamunan. Aku menoleh ke arah wanita pemilik kulit putih itu dengan tatapan sayu. Ya, Ma, sautku lembut. Tidurlah di kamar tamu, hari sudah larut malam. Besok kita akan bicarakan masalah ini kembali. Siapa tahu suamimu Raja berubah pikiran dan menarik ucapan talaknya kembali, tukasnya. Kakak ipar, jangan khawatir, aku akan membantu menjelaskan secara kedokteran pada Abang Raja. Besok datanglah ke rumah sakit untuk pemeriksaan sebagai bukti kalau tu Raja itu salah. Regan memberi titah. Aku memandang ke arah ibu mertua untuk meminta pendapat. Alhamdulillah, Mama mertua mengangguk setuju dengan usul Regan adik iparku. Mama mendukungmu, nak, ucapnya sembari mengangkat daguku. Aku yang sedari tadi menuduh hanya bisa pasrah tanpa berani menatap wajah orang di sekeliling. Ayo Ma, kita masuk, lanjutkan masalah ini besok saja. Papa sudah sangat lelah ingin beristirahat, ucap lelaki yang rambutnya baru ditumbuhi uban. Ibu mertuaku kemudian berpamitan padaku untuk masuk ke kamarnya. Zahra sayang, maaf Mama harus kembali ke kamar. Kamu pergilah tidur di ruang tamu dengan diantar Regan ke lantai atas. Mama dan Papa sudah mengantuk, ingin merebahkan badan tandasnya. Seraya meninggalku masih terduduk terkulai di lantai. Sementara jarum jam terus berputar menunjukkan waktu tengah malam, Regan kemudian menghampiriku dan membantuku berdiri. Seketika pandangan kami beradu dengan manik mata yang hitam pekat. Begitu aku berdiri dibantu Regan berpandangku, tiba-tiba menjadi gelap. Selanjutnya aku tidak tahu apa hal yang terjadi dengan diri ini. Hanya samar terdengar Regan memanggil namaku sembari menepuk halus kedua pipi. Kakak ipar, bangunlah. Barangkali Regan terdengar memanggil samar menyebut namaku. Namun bibir ini keluh tak dapat bisa sepatah kata pun. Akhirnya Regan menggendong tubuh ini lalu masuk ke dalam kamar tamu merebahkan di sana.
Keesokan harinya, aku terbangun karena aroma kopi yang tersedia di atas nakas terletak di sebelah ranjang. Aku memang pencinta kopi, apalagi kopi yang dicampur dengan susu lembut, asam menjadi candu. Aroma kopi menyeru memenuhi cuping hidung. Saat mata mengercep, aku melihat Regan sudah ada di samping ranjang tersenyum sembari membawakan nampan berisi sarapan. Regan membawa sarapan atas perintah ibu mertua. Sarapan roti yang diisi selai kacang mengeluarkan aroma makanan membuat perut terasa lapar. Pagi kakak ipar, sudah bangun? Sapa Regan mengulas senyum. Ia membawakan nampan berisi sarapan lalu meletaknya di atas nakas. Penampilannya sudah terlihat rapi dan wangi. Aku beringsut bangkit hendak berdiri namun keseimbangan belum sepenuhnya kembali hingga mengakibatkan badan hampir terjatuh. Untungnya Regan segera menangkap tubuhku dan menahan dengan gerakan cepat sehingga tidak sampai jatuh. Pada saat kejadian itu, tiba-tiba Mbak Saja datang masuk ke kamar yang tidak dikunci. Ia terperangah melihat Regan memelukku sembari menahan bontot tubuh yang hampir menyentuh lantai. "Regan,"